Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Rakyat sejahtera, ladang panen melimpah, pahlawan bertopi bintang semangat merah. Di bawah bendera kita semua ikut, maju bersama angkat tangan serentak angkut. Prabowo maju bersama kita juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 yang diterapkan di kepresidenan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT, yaitu robot yang dirancang untuk mensejahterakan umat manusia untuk masa kini dan masa depan. Saya juga jangan saya nanti dituduh memilih Muhammadiyah banyak sekali, tidak. Karena mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader, sehingga Muhammadiyah ada di mana-mana itu. Kalau saya undang partai untuk koalisi, saya minta calon-calon terbaik mereka ajukan nama-nama. Saya nggak tanya ini Muhammadiyah atau bukan. Ternyata sudah dilantik, ada yang bisik-bisik, itu Muhammadiyah Pak. Hari ini saya hitung kok, ini Muhammadiyahnya. Saya juga baru tahu Budiman Sujatmiko ini alumni SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Memang Muhammadiyah ada di mana-mana ini. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah. Pak Jeffrey Giovanni Muhammadiyah juga rupanya. Sponsor. Bertemu lagi dengan kami di channel Abu Ismail Akika dengan konsep mengkaji Al-Quran. Sekarang sudah memulai dari surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 32, 31. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas dan mengkaji Al-Quran ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim walamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, itu adalah arti dari surat Al-Baqarah ayat 31, 32 dan 33. Untuk jangan lupa men-like dan men-subscribe channel ini dan men-share
live streaming ini agar live streaming ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi umat manusia di luar sana. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 yang diterapkan di kepresidenan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT, yaitu robot yang dirancang untuk mensejahterakan umat manusia untuk masa kini dan masa depan. Jadi ini Ketua Umum Muhammadiyah kreatif selalu mengundang tokoh dan pejabat, dan diumumkan baru saja groundbreaking rumah sakit. Waduh, ini PR lagi untuk aku gitu. Kita mendukung karena memang pendidikan dan kesehatan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa. Jadi memang peran Muhammadiyah saya kira sangat tepat. Muhammadiyah, kalau tidak salah hitungan terakhir, memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren, dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan di luar negeri. Dan baru saja kalau tidak salah Muhammadiyah telah membeli suatu gedung di Spanyol, di Cordoba atau di mana? Madrid, di Madrid, dan sedang dirubah menjadi masjid yang besar. Kalau tidak salah, ini luar biasa. Berikut adalah tafsir mendalam. Surat Al-Baqarah ayat kedua juga dipikirkan dalam konteks kepresidenan dengan fokus pada hikmah dan nilai yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan. Kesadaran akan keterbatasan ilmu. Mereka berkata, Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sabdo. Pengakuan atas keterbatasan manusia. Malaikat mengakui bahwa ilmu mereka sangat terbatas dibandingkan ilmu Allah. Ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin, sekalipun berada di posisi tertinggi, harus menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang memerlukan kerendahan hati. Pemimpin tidak boleh merasa sombong atau berasumsi bahwa dirinya memiliki semua jawaban. 2. Ketergantungan kepada Allah dan ilmu yang benar. Pemimpin harus terus belajar dan meminta petunjuk dari Allah. Keputusan yang dibuat harus berdasarkan ilmu yang benar, bukan hanya opini atau asumsi. Dalam kepresidenan, ini berarti seorang pemimpin harus terbuka terhadap kritik, masukan, dan saran dari orang-orang yang memiliki keahlian. 3. Nilai spiritual dalam kepemimpinan. Seorang presiden harus memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab yang dipikulnya adalah bagian dari kehendak Allah. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan harus dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah seperti keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Ayat diikuti, amanah ilmu dan pengajaran kepada manusia. Dia Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia Allah berfirman, Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, dan apa yang kamu sembunyikan. Tafsir ayat 1. Kekuatan ilmu sebagai alat kepemimpinan. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama pengetahuan tentang makhluk. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah dasar keunggulan manusia, termasuk dalam memimpin. Seorang presiden harus memastikan dirinya memiliki ilmu yang cukup untuk membuat kebijakan strategis dan memahami dinamika rakyat serta negara. 2. Pemberdayaan dan delegasi tugas. Allah memerintahkan Adam untuk mengajarkan ilmu kepada malaikat. Dalam kepresidenan, ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan tim dan pemanfaatan ahli di berbagai bidang untuk mendukung pengambilan keputusan. Pemimpin yang baik adalah yang tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan orang-orang yang kompeten dan memberikan mereka peran sesuai kapasitasnya. Transparansi dan tanggung jawab.
Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu, termasuk rahasia langit dan bumi, berada dalam pengetahuannya. Pemimpin juga harus mencontohkan transparansi dalam kebijakan dan pengelolaan negara, dengan menyadari bahwa setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan rakyat. Implementasi dalam kepresidenan. 1. Kerendahan hati dalam memimpin. Seorang presiden harus menyadari bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah dari Allah. Kerendahan hati akan mendorongnya untuk mendengarkan rakyat, bekerja sama dengan ahli, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. 2. Keutamaan ilmu dalam kebijakan publik. Pemimpin yang memahami ayat ini akan berfokus pada pengambilan keputusan berbasis data, ilmu, dan hikmah. Kebijakan yang adil dan bijaksana hanya dapat dihasilkan melalui pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi rakyat. Pemberdayaan dan pendidikan rakyat. Seperti Adam yang diperintahkan untuk menyampaikan ilmu, presiden juga harus berperan sebagai pendidik bangsa. Meningkatkan pendidikan rakyat dan mempersiapkan generasi penerus adalah tugas penting untuk memastikan keberlanjutan negara. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Presiden harus menunjukkan transparansi dalam pelaporan anggaran, kebijakan, dan hasil kerjanya kepada rakyat. Dengan demikian, kepercayaan rakyat dapat terjaga. 5. Kesadaran akan pengawasan Allah. Seorang pemimpin yang memahami bahwa Allah mengetahui segala hal, termasuk yang tersembunyi, akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Prinsip ini akan mencegah korupsi, penyelewengan, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 32-33 memberikan pelajaran penting bagi pemimpin, khususnya presiden, untuk selalu mengakui keterbatasan dirinya dan bergantung pada petunjuk Allah, mengedepankan ilmu pengetahuan dalam pemimpin dan mengambil keputusan, memberdayakan orang-orang di sekitarnya serta melibatkan ahli, mengelola negara dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, menyadari bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemimpin yang mengimplementasikan nilai-nilai ini akan mampu mewujudkan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kebaikan umat. Ya, itu adalah penjelasan yang diterapkan di kepresidenan. Muhammadiyah luar biasa. Jadi tentunya kami juga di TNI tidak pernah lupa bahwa Panglima Besar TNI yang pertama adalah seorang kepala sekolah SMA Muhammadiyah Purwokerto. Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta tanah air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terus terang saja, Jenderal Besar Sudirman bukan lulusan Akademi Militer. Beliau tidak pernah ikut sesko dimanapun, tapi berhasil memimpin perang kemerdekaan dan menang. Dan kalau kita lihat ucapan-ucapan, perintah-perintah beliau, pidato-pidato beliau, kalau kita lihat sampai hari ini pun adalah ungkapan dan pemikiran seorang pemimpin militer yang tidak kalah dengan pemimpin militer terhebat di dunia sepanjang sejarah. Artinya, walaupun beliau mungkin dianggap hanya seorang kepala sekolah SMA, tetapi pasti beliau mendalami, membaca, belajar secara otodidak, sehingga beliau mampu untuk memimpin sebuah perjuangan kemerdekaan. Kita tanyakan penjelasan yang diterapkan di kehakiman dan kejaksaan.
Mari kita satukan saja ya, biar ini jawabannya langsung dijawab dengan seksama dan lengkap sekali. Mari kita terapkan surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33. Berikut adalah tafsir mendalam surat Al-Baqarah ayat 32-33 dalam konteks kehakiman dan kejaksaan dengan fokus pada nilai-nilai yang dapat diterapkan untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Ayat 32. Pengakuan atas keterbatasan ilmu. Mereka berkata, Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 1. Kerendahan hati di hadapan Allah. Para malaikat mengakui keterbatasan ilmu mereka yang hanya berasal dari apa yang diajarkan oleh Allah. Dalam konteks kehakiman dan kejaksaan, hakim dan jaksa harus menyadari bahwa kemampuan manusia dalam menegakkan keadilan adalah amanah dari Allah dan memiliki keterbatasan. Kesadaran ini mendorong mereka untuk tidak merasa paling benar, melainkan mencari kebenaran dengan teliti dan rendah hati. 2. Pentingnya ilmu yang benar dalam menegakkan hukum. Ilmu pengetahuan menjadi landasan utama untuk menegakkan keadilan. Hakim dan jaksa harus memastikan keputusan mereka berdasarkan fakta, bukti, dan aturan hukum yang benar, bukan asumsi atau tekanan pihak tertentu. Ayat ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum agar mereka selalu terampil dan kompeten. 3. Integritas dan kesucian tugas peradilan. Kalimat Subhanakau mengajarkan bahwa tugas seorang hakim dan jaksa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas tanpa terpengaruh oleh kepentingan duniawi seperti suap atau tekanan politik. Ayat 33. Kekuatan ilmu dan keadilan dalam tugas hakim. Dialah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Pengetahuan sebagai sumber kekuatan dalam menegakkan keadilan. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu yang tidak dimiliki malaikat, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kunci keunggulan manusia. Dalam konteks hukum, hakim dan jaksa harus memanfaatkan pengetahuan yang komprehensif untuk memutuskan perkara dengan adil. Dalam hal ini, mereka tidak hanya mempelajari hukum positif, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan moral di masyarakat untuk menerapkan hukum secara proporsional. 2. Pentingnya transparansi dan kejujuran. Allah menyatakan bahwa Dia mengetahui apa yang tersembunyi dan nyata. Hakim dan jaksa harus menyadari bahwa segala tindakannya akan diawasi oleh Allah, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tidak. Nilai ini menuntut transparansi dalam proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan. Penghindaran dari manipulasi bukti atau pelanggaran prosedur adalah bagian dari pengamalan ayat ini. 3. Delegasi dan kolaborasi dalam menegakkan hukum. Perintah Allah kepada Adam untuk mengajarkan ilmu menunjukkan pentingnya kerjasama dan pembagian tugas. Dalam sistem hukum, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara harus bekerja sama untuk memastikan keadilan tercapai. Kejaksaan juga berperan penting sebagai penuntut umum yang harus bertindak independen dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Tanggung jawab akhir kepada Allah. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa Dia mengetahui segala rahasia langit dan bumi. Hakim dan jaksa harus ingat bahwa keputusan mereka tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Hal ini mendorong mereka untuk selalu bertindak adil, karena pengadilan di dunia hanyalah refleksi kecil dari pengadilan akhirat. Implementasi dalam kehakiman dan kejaksaan. Kerendahan hati dalam menegakkan hukum. Hakim dan jaksa harus menyadari bahwa mereka hanya pelaksana hukum Allah di bumi, sehingga mereka harus berhati-hati dalam memutuskan perkara. Kesombongan atau arogansi dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. 2. Peningkatan kompetensi ilmu hukum. Ayat ini mengajarkan pentingnya penguasaan ilmu. Aparat hukum harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum, teknologi, dan pola kejahatan baru. Dalam kasus kompleks, seperti korupsi atau cybercrime, hakim dan jaksa harus mengandalkan ilmu dan teknologi untuk menganalisis bukti.
3. Integritas dan anti korupsi. Hakim dan jaksa harus menjalankan tugas dengan kesucian hati, seperti yang diajarkan dalam ayat ini. Mereka harus menjauhi praktik suap, kolusi, dan nepotisme yang merusak keadilan. 4. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Proses pengadilan harus dilakukan secara transparan. Pengadilan tertutup hanya boleh dilakukan dalam kasus tertentu yang menyangkut keamanan atau privasi. Kejaksaan juga harus melaporkan hasil penuntutan secara terbuka untuk membangun kepercayaan masyarakat. 5. Kesadaran akan pengawasan Allah. Hakim dan jaksa harus menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk menegakkan keadilan dengan tulus tanpa memihak. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 32.3 memberikan prinsip-prinsip penting untuk diterapkan dalam sistem kehakiman dan kejaksaan, yaitu 1. Kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah dalam menegakkan keadilan. 2. Ilmu sebagai landasan utama untuk memutuskan perkara dengan bijak. 3. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum. Kerjasama dan pembagian tugas yang efektif di antara aparat hukum. Kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah yang melahirkan rasa takut untuk berlaku zalim. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini akan membawa kejaksaan dan kehakiman menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan terpercaya. Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 yang diterapkan di kejaksaan dan kehakiman. Saudara-saudara sekalian, menjadi pemimpin dalam kancah krisis perang itu masalah hidup dan mati. Kalau kalah, mati atau dipermalukan atau dijajah. Kita tidak menghendaki perang. Saya mantan jenderal. Saya mengerti dan saya paham apa itu pertempuran. Perang destruktif, ibarat pohon butuh 20 tahun untuk tumbuh, hanya 15 menit untuk tumbangkan. Negara, masyarakat, desa pun, provinsi pun, kota butuh ratusan tahun untuk berdiri dan berkembang. Hancur dalam beberapa menit, hancur dalam beberapa saat. Karena saya mengerti itu, saya terus berjuang, terus memimpin dengan mengajak, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita waspada, mari kita galang persatuan, mari kita hindari perpecahan, mari kita hindari konflik. Saudara-saudara, ini situasi yang kita hadapi. Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya, yaitu yang diterapkan di kepolisian. Berikut adalah tafsir mendalam Surat Al-Baqarah ayat 2 dalam konteks kepolisian, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang relevan untuk membangun institusi kepolisian yang adil, profesional, dan bermartabat. Ayat 32, kesadaran akan keterbatasan ilmu. Mereka berkata, Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 1. Kerendahan hati dalam menjalankan tugas. Malaikat mengakui bahwa ilmu mereka hanya berasal dari apa yang diajarkan oleh Allah. Dalam konteks kepolisian, anggota kepolisian harus menyadari keterbatasan ilmu dan pengalaman mereka, sehingga tetap rendah hati dalam menjalankan tugas. Ini mencakup keterbukaan untuk belajar dari situasi baru, menerima masukan, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menegakkan hukum dan ketertiban. 2. Pentingnya ilmu sebagai landasan tugas.
Dalam penegakan hukum, polisi tidak boleh bertindak berdasarkan dugaan atau prasangka, melainkan harus berdasarkan bukti dan aturan hukum yang valid. Pengakuan bahwa ilmu hanya berasal dari Allah mengajarkan polisi untuk selalu belajar, mengasah keterampilan, dan memperbarui pemahaman hukum serta teknologi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern. Ketiga, Al-Baqarah ayat 32 titik berbunyi. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah dia memberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Tafsir dan implementasi di kepolisian. Saat kesadaran akan keterbatasan manusia. Ayat 32 menunjukkan bahwa manusia hanya memiliki ilmu sejauh yang Allah ajarkan. Dalam konteks kepolisian, ini mengingatkan pentingnya kerendahan hati dalam menegakkan hukum. Seorang anggota polisi harus menyadari bahwa tugas mereka hanyalah bagian kecil dari rencana besar Allah, sehingga tidak boleh merasa arogan atau absolut dalam pengetahuan atau keputusan mereka. Sikap rendah hati ini mendorong keterbukaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. 2. Kemampuan manusia untuk belajar dan berkembang. Ayat 33 menunjukkan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk memahami dan menyebutkan nama-nama benda yang melambangkan kemampuan belajar manusia. Dalam kepolisian, ini relevan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, teknologi, dan kerjasama tim. Polisi harus memahami bahwa setiap keterampilan seperti investigasi mediasi atau pengguna teknologi adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. 3. Kebijaksanaan dan keadilan sebagai prinsip utama. Allah disebut sebagai Alim dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kepolisian sebagai institusi hukum harus meneladani sifat ini dengan menegakkan hukum secara adil dan bijaksana. Tidak cukup hanya mengetahui fakta, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak keputusan bagi masyarakat, sehingga tercipta keamanan yang berkeadilan. 4. Transparansi dan kepercayaan dalam penegakan hukum. Ayat 33 menekankan bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan nyata. Hal ini relevan untuk kepolisian dalam menjalankan tugas dengan transparansi, menghindari korupsi, dan menjaga kepercayaan publik. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan perilaku anggota kepolisian, sehingga mereka harus bertugas dengan penuh integritas. Kesimpulan, surat Al-Baqarah ayat 32-3 memberikan pedoman spiritual bagi kepolisian untuk menjalankan tugas dengan kerendahan hati, profesionalisme, keadilan, dan integritas. Kesadaran bahwa ilmu adalah anugerah Allah mengajarkan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, sementara sifat Allah yang maha adil menjadi teladan dalam menegakkan hukum demi kemaslahatan bersama. Ya, itu adalah penjelasan dari CCP tentang penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 yang diterapkan di kepolisian. Pada para guru, pada para ustadz, pada para ulama. Ustadz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, memberi peringatan kepada kita. Mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Lihat, jangan percaya Prabowo.
Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Libanon, jutaan warga Libanon mengungsi, hilang rumah. Tepi barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda, orang Belanda ke kita, Portugis ke kita, Spanyol ke kita, Prancis ke kita, Inggris ke kita. Dari dulu sampai sekarang. Mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 33 dan 34 yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Surat Al-Baqarah ayat 32-33 dapat diambil hikmahnya untuk diterapkan dalam perusahaan guna meningkatkan pendapatan. Berikut ini tafsir dan implementasinya. Ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 36, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah dia memberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Tafsir dan implementasi dalam konteks perusahaan. 1. Kesadaran akan keterbatasan keutamaan ajar. Tafsir. Ayat ini mengajarkan bahwa ilmu manusia bersumber dari Allah, dan keterbatasan ilmu itu mengharuskan kita untuk terus belajar dan berkembang. Implementasi. Dalam perusahaan, para pemimpin dan karyawan harus sadar bahwa keahlian mereka harus terus diperbarui melalui pelatihan, riset pasar, dan inovasi produk atau jasa. Mengadakan pelatihan intensif untuk karyawan agar memahami teknologi terkini, strategi pemasaran, dan tren konsumen. Rendah hati terhadap masukan dari tim atau konsultan eksternal dapat membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi operasional. 2. Kemampuan untuk berinovasi. Tafsir, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk memahami nama-nama pengetahuan yang tidak diketahui makhluk lain. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menciptakan dan mengelola hal-hal baru. Implementasi. Dorong inovasi dengan memberikan kebebasan kepada tim untuk berpikir kreatif dalam menciptakan produk baru, menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, atau menemukan cara menghemat biaya.
Gunakan data dan teknologi untuk membaca kebutuhan pelanggan dan menciptakan solusi yang lebih relevan. Seperti Nabi Adam yang berhasil menjawab tantangan, perusahaan harus siap menghadapi persaingan dengan pemahaman yang mendalam terhadap pasar dan pelanggan. 3. Penekanan pada kebijaksanaan dan strategi, ayat 32-33. Tafsir, Allah adalah hakim, dan kebijaksanaan ini menjadi teladan bagi manusia dalam mengambil keputusan. Implementasi. Keputusan bisnis harus dibuat berdasarkan data dan analisis yang matang, bukan hanya intuisi. Evaluasi efisiensi operasional, dan pastikan setiap sumber daya digunakan secara bijaksana untuk memaksimalkan keuntungan. Bangun manajemen risiko yang kuat untuk mengantisipasi tantangan, seperti perubahan ekonomi atau fluktuasi pasar. 4. Transparansi dan integritas dalam operasi. Tafsir, Allah mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi, termasuk niat manusia. Prinsip ini menuntut transparansi dan integritas. Implementasi. Terapkan akuntabilitas dalam keuangan dan operasional. Pastikan laporan keuangan transparan sehingga membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Ciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan mencegah praktik curang, seperti manipulasi data atau penggelapan anggaran. Kolaborasi dan pemanfaatan pengetahuan kolektif. Pengetahuan tidak dimiliki secara tunggal oleh satu individu, tetapi merupakan hasil pengajaran dan komunikasi. Implementasi. Tingkatkan kolaborasi antar divisi dalam perusahaan untuk menghasilkan solusi yang lebih holistik. Bangun tim lintas fungsi untuk menggabungkan keahlian dari berbagai bidang, sehingga tercipta strategi bisnis yang lebih efektif. Kesimpulan. Surat Al-Baqarah ayat 32-33 mengajarkan perusahaan untuk 1. Bersikap rendah hati dalam belajar dan terus meningkatkan keahlian. 2. Berinovasi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. 3. Mengambil keputusan dengan bijak berdasarkan data dan kebijaksanaan. 4. Menjunjung tinggi transparansi dan integritas. Membangun budaya kolaborasi untuk memaksimalkan potensi tim. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pada akhirnya pendapatan. Ya, itu adalah penjelasan yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Saya kira pelajaran termasuk di semua agama, pelajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, dan juga atas harta kita. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa. Karena negara barat mengizinkan peluru-peluru jangka jauh, jarak jauh mereka menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia boleh menyerang negara-negara barat menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir. Belum Timur Tengah, belum di Asia, Taiwan dan Korea Utara. Kalau tidak salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Kita non-blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara. Itu maunya kita. Tapi saudara-saudara, 40% dari seluruh perdagangan dunia lewat lautan Indonesia.
40% seluruh perdagangan seluruh dunia lewat perairan kita. 70% energi Tiongkok, Korea, dan Jepang lewat perairan Indonesia. Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar, bisakah kita tidak terseret? Untuk itu kita butuh kepemimpinan politik yang handal, dan kepemimpinan politik yang saya maksud bukan kepemimpinan politik yang hanya dari pemerintah. Dan untuk itu perlu ada kerukunan, perlu ada jiwa besar dari semua kalangan. Kita banyak berbeda. Perbedaan itu baik dan wajar. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, dan untuk itu saya ucapkan hormat saya kepada Muhammadiyah. Saudara buka lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya kepada umat Islam, tapi buka untuk semua. Saudara telah memberi contoh dalam toleransi, dalam kehidupan inklusif, dalam kehidupan saling hormat menghormati, dalam kehidupan saling menjaga, saling mendukung. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Ada pihak dari semua agama, dari semua ras dan semua suku yang selalu mau mengambil garis yang keras. Fanatisme agama, fanatisme suku, fanatisme ras, fanatisme budaya dan sebagainya. Justru ini yang melahirkan peperangan. Mari kita lanjutkan penjelasan yang diterapkan di keluarga. Surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33. Surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 memberikan hikmah yang mendalam untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga. Berikut adalah tafsir dan implementasinya. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 13. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah dia memberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, bukan sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Tafsir dan implementasi dalam konteks keluarga. Kesadaran akan keterbatasan ilmu. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki ilmu kecuali yang diajarkan Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya kerendahan hati dan penerimaan atas keterbatasan kita. Implementasi dalam keluarga. Orang tua harus menyadari bahwa mereka tidak selalu mengetahui segalanya. Dan oleh karena itu perlu belajar terus-menerus tentang pengasuhan, komunikasi, dan pengelolaan keluarga. Ajarkan anak-anak untuk menghormati ilmu dan terus belajar. Libatkan mereka dalam aktivitas yang memperluas wawasan, seperti membaca, diskusi keluarga, atau menghadiri pengajian bersama. Dalam menghadapi masalah keluarga, jangan ragu meminta bantuan atau nasihat dari orang yang lebih berpengalaman atau ahli. 2. Pendidikan dan penyampaian ilmu. Tafsir. Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu yang tidak dimiliki makhluk lain.
lalu memerintahkan beliau untuk menyampaikan ilmu itu. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan penyampaian ilmu dalam keluarga. Implementasi dalam keluarga. Orang tua harus menjadi teladan utama dalam mendidik anak-anak, mengajarkan mereka nilai-nilai agama, akhlak, dan kebaikan. Jadikan rumah sebagai pusat pembelajaran. Buat suasana di mana anak-anak merasa nyaman untuk bertanya dan belajar. Ajarkan anak-anak tentang tanggung jawab, pentingnya kerja keras, dan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kebijaksanaan dalam memimpin keluarga. Tafsir, Allah disebut sebagai Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dalam konteks keluarga, kebijaksanaan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Implementasi dalam keluarga. Orang tua harus bertindak sebagai pemimpin yang bijaksana, mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan seluruh anggota keluarga sebelum membuat keputusan. Diskusikan keputusan penting dengan pasangan dan anak-anak jika sudah cukup dewasa untuk melibatkan mereka dalam proses, sehingga tercipta rasa saling menghargai. Hindari keputusan impulsif yang dapat merugikan keharmonisan keluarga. Keterbukaan dan kejujuran dalam keluarga. Tafsir, Allah mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi. Hal ini mengajarkan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam keluarga. Implementasi dalam keluarga. Bangun komunikasi yang terbuka, di mana setiap anggota keluarga merasa aman untuk berbicara tentang masalah, kekhawatiran, atau kebahagiaan mereka. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya berkata jujur, sekaligus ciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka tidak takut untuk mengungkapkan kesalahan. Hindari konflik tersembunyi antara suami dan istri, karena hal ini dapat memengaruhi suasana hati keluarga secara keseluruhan. 5. Kolaborasi dan peran masing-masing. Tafsir, Allah memberikan peran khusus kepada Nabi Adam untuk menyampaikan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya pembagian peran sesuai kemampuan. Implementasi dalam keluarga. Dalam rumah tangga, distribusikan tanggung jawab dengan adil. Suami, istri, dan anak-anak dapat bekerja sama sesuai kemampuan mereka untuk menjaga keharmonisan. Ajarkan kepada anak pentingnya berkontribusi, seperti membantu pekerjaan rumah tangga sesuai usia mereka. Dalam situasi tertentu, saling mendukung peran masing-masing, seperti istri membantu pekerjaan suami atau sebaliknya, akan memperkuat hubungan keluarga. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 32-33 memberikan pedoman untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Kerendahan hati, sadar akan keterbatasan ilmu dan pentingnya belajar terus-menerus. 2. Pendidikan ilmu. Fokus pada pengajaran nilai-nilai agama, moral, dan pengetahuan yang bermanfaat. 3. Kebijaksanaan. Memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana. 4. Keterbukaan. Bangun komunikasi yang jujur dan terbuka di antara anggota keluarga. 5. Kerjasama. Pembagian peran yang adil untuk menciptakan rumah tangga yang saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat menjadi tempat yang harmonis, mendidik, dan penuh keberkahan, sekaligus menciptakan generasi yang tangguh dan bertakwa. Ya, itu adalah penjelasan artificial intelligence dari surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 yang diterapkan di keluarga. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara. Mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Kalau rakyat tidak bahagia, gak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa
diperes, ya kan? Dulu, sekarang mungkin tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dia tidak rela bayar pajak, dia tidak rela. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Tapi tidak mungkin kalau uangnya tidak cukup. Uang tidak cukup, ya dia bisa bertindak. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan. Tentara yang tidak setia kepada tuannya berbahaya. Siapa tuannya tentara? Tuannya tentara rakyat. Rakyat yang membayar tentara. Sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau pemerintah itu tidak bersih dan tidak adil. Ini pelajaran, saya kira bukan kita nyontek, kita perlu belajar dari yang baik, yang berhasil. Dan setiap peradaban tentunya ada pasang, ada puncak, ada surut. Surut. Kenapa? Karena dihajar di mana-mana. Dan kalau kita jujur, di ujungnya memang pemerintahan mereka pun juga terjadi korupsi dan sebagainya. Satu hal yang kita belajar dari sejarah, pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama sesuai dengan tema yang saudara-saudara pilih. Marilah kita berjuang mencari kemakmuran, supaya kita hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan, hilangkan stunting. Saudara-saudara, saya telah mempelajari angka-angka mendalam. Sungguh luar biasa kekayaan kita, sungguh luar biasa. Tapi kita koreksi diri, kita banyak yang terus terang saja kurang piawai, kurang handal untuk menjaga kekayaan kita. Karena itu saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain.
senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya yang diterapkan di kemahasiswaan. Surat Al-Baqarah ayat 32 dan 33 memiliki banyak pelajaran yang relevan untuk diterapkan dalam dunia kemahasiswaan, khususnya dalam membangun karakter dan budaya akademik yang unggul. Berikut adalah tafsir dan penerapannya. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat Qiyamah. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah dia memberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Tafsir dan implementasi dalam dunia mahasiswaan. Kesadaran akan keterbatasan ilmu dan semangat belajar. Tafsir. Ayat ini mengajarkan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah dan manusia tidak memiliki ilmu kecuali yang diajarkannya. Hal ini mendorong kita untuk bersikap rendah hati dan terus berusaha meningkatkan pengetahuan. Implementasi dalam kemahasiswaan. Semangat pembelajaran. Mahasiswa harus menyadari bahwa perjalanan menuntut ilmu adalah amanah. Ini memotivasi mereka untuk belajar tidak hanya demi nilai, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman dan kontribusi kepada masyarakat. Rendah hati, mahasiswa harus menghindari sikap sombong meskipun memiliki prestasi. Mereka perlu terbuka terhadap kritik, masukan, dan pandangan yang berbeda. Kampus sebagai pusat ilmu. Budayakan mengikuti seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah yang mendorong pengayaan wawasan. 2. Pentingnya menyampaikan dan membagikan ilmu. Tafsir. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyampaikan ilmu yang diajarkan kepadanya kepada malaikat. Ini menunjukkan pentingnya berbagi ilmu sebagai wujud syukur kepada Allah. Implementasi dalam kemahasiswaan. Diskusi dan kolaborasi. Mahasiswa harus aktif dalam diskusi kelompok, membagikan pemahaman mereka dengan teman-teman, dan membantu yang kesulitan. Pengabdian masyarakat. Implementasikan ilmu yang didapat dengan melakukan kegiatan pengabdian, seperti mengajar di komunitas, mendampingi UMKM, atau program-program sosial lainnya. Mentor dan mentee. Senior harus menjadi mentor yang membimbing junior mereka agar tradisi ilmu terus diwariskan. 3. Keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Tafsir. Nabi Adam diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui nama-nama, simbol pengetahuan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa manusia dianugerahi potensi luar biasa untuk memahami dan menguasai ilmu. Implementasi dalam kemahasiswaan. Fokus pada kompetensi. Mahasiswa harus berusaha menjadi ahli di bidang masing-masing, baik itu teknologi, sains, sosial, atau seni. Riset dan inovasi. Dorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dengan melibatkan diri dalam penelitian atau kegiatan ilmiah yang menghasilkan solusi baru. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk belajar lebih efektif, seperti menggunakan aplikasi pendidikan, kursus online, dan sumber daya digital lainnya. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ayat 32. Tafsir. Allah disebut Al-Hakim Maha Bijaksana, menjadi teladan untuk manusia dalam bertindak. Dalam dunia mahasiswa, kebijaksanaan sangat penting dalam menjalankan kehidupan kampus. Implementasi dalam kemahasiswaan mahasiswa. Dalam organisasi kemahasiswaan, pemimpin harus bijaksana, adil, dan mendengar aspirasi anggotanya sebelum membuat Now battery, please charge. Mahasiswa perlu mengatur waktu dengan bijak antara kuliah, organisasi, dan aktivitas lainnya untuk mencapai keseimbangan. Etika akademik. Hindari kecurangan akademik seperti plagiarisme atau menyontek, karena ini mencerminkan kurangnya kebijaksanaan dalam menghargai proses belajar.
dan kejujuran. Tafsir, Allah mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi, mengajarkan pentingnya transparansi dan integritas. Implementasi dalam kemahasiswaan, keterbukaan dalam komunikasi. Mahasiswa harus berani mengungkapkan pendapat, tetapi tetap menghormati perbedaan. Kejujuran dalam tugas. Saat menyelesaikan tugas, mahasiswa harus mengandalkan kemampuan sendiri, tidak mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Transparansi dalam organisasi. Dalam organisasi kemahasiswaan, transparansi dalam keuangan dan keputusan penting untuk menjaga kepercayaan anggota. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 32-33 memberikan landasan penting untuk mahasiswa dalam 1. Kesadaran ilmu, rendah hati dan terus belajar, karena ilmu adalah amanah. 2. Berbagi ilmu, aktif membagikan pengetahuan untuk kemajuan bersama. 3. Penguasaan ilmu, menjadi ahli di bidangnya dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kebijaksanaan, bertindak adil, jujur, dan bijak dalam kehidupan kampus. 5. Kejujuran dan integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam semua aspek kegiatan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, mahasiswa tidak hanya akan unggul secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia. Ya, itu adalah penjelasan yang diterapkan di kemahasiswaan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akika, jangan lupa like dan subscribe video ini, karena live streaming pada malam hari ini akan diakhiri. Mari kita dengarkan pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan yang diterapkan untuk diri sendiri dan Surat Al-Baqarah ayat 32-33 mengajarkan anak muda untuk 1. Kesadaran ilmu. Sadar bahwa ilmu adalah anugerah Allah, maka belajarlah dengan rendah hati dan terus gali potensi diri. Jangan sombong atas apa yang telah dicapai. 2. Amalkan dan bagikan ilmu. Ilmu bukan untuk disimpan, tetapi untuk diamalkan dan bermanfaat bagi orang lain. Jadilah pemuda yang membantu dan menginspirasi. 3. Manfaatkan potensi. Allah memberikan akal yang luar biasa. Jangan takut mencoba, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Jujur dan berintegritas. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Jadilah pemuda yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan ini, kamu akan menjadi generasi yang unggul, bermanfaat, dan diberkahi. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mohon maaf bila live streaming ini kurang sempurna, karena yang sempurna ketika kita bersama. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Ibrahim dan di samping saya Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya, teman-teman. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat. Yang bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Saya percaya dan yakin, saya optimis, tapi kita harus waspada karena kita sangat kaya. Kita menguasai mineral-mineral yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh banyak negara. Karena itu beberapa rencana kita hilirisasi tidak berkenan di banyak negara. Tapi kita tidak ada pilihan. Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah? Kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu
boleh dibeli dengan harga yang benar supaya kita punya nilai tambah bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat kita. Dan sebagai kesimpulan, ternyata setelah saya keliling ke luar negeri, hadir KTT APEC, hadir KTT G20, tema di G20, tema di APEC, terutama di G20, temanya apa? Tema utamanya apa? Hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan. Fight hunger and fight poverty. Itu tema dunia sekarang. Kemudian ke arah menjaga lingkungan hidup kita. Kita nanti berada di garis depan. Saya katakan Indonesia mungkin satu-satu negara, mungkin dengan Brazil dan Kongo, kita diberi karunia oleh Tuhan, kita akan mampu. Semua bahan bakar kita green, semua bahan bakar kita dari tanaman, dan kita akan swasembada energi, dan kita akan swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat daripada yang saya perkirakan. Saya beri target 4-5 tahun, ternyata bisa lebih cepat. Dan saya percaya dan saya yakin NTT tadi kita robah dari hanya laporan gubernur hanya 300.000 hektar yang sekarang bisa diairi, potensi 4 juta hektar, luar biasa. Dan ini bisa dan ini akan kita kerjakan. Saya percaya manusia, apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi. Jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Target yang rendah, cukuplah, tidak usah repot-repot, ya kan? Target saya kasih target, kalau sekarang 5%, 5,5%, ya sudah 6% sajalah. Jangan-jangan nggak sampai 6% gitu. Tapi saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota, sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu.
puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu, Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Kita ini tidak punya satu datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Terima kasih saudara-saudara. Sekali lagi selamat. Terima kasih semua tokoh Muhammadiyah. Mari kita bersama-sama dengan semua komponen lain, semua organisasi lain. Banyak perbedaan, tapi carilah titik-titik persamaan. Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Rakyat sejahtera, ladang panen melimpah, pahlawan bertopi bintang semangat merah. Di bawah bendera kita semua ikut, maju bersama angkat tangan serentak angkut. Prabowo maju bersama kita juara, langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersama, angkat tangan jadi abadi. Ini kita semua melangkah bersama Prabowo, pelai kecipta. Dengan niat suci bangun negeri, takkan berhenti sampai impian terkabulki. Bagimu negeri janji kita gelar, dengan kerja keras merajut sinar. Setiap tangan mengepal, semangat menyala, masa depan cerah, langkah kita membahana. Prabowo maju bersama kita juara, langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersama, angkat tangan jadi abadi. Maju bersama kita juara, langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi.